Oke, kembali lagi bersama kita di Pojok Salapan pastinya. Dan kali ini Kang J kita ada tamu. Siapa ini sebenarnya si Kang J? Ini itu kemarin denger sih juragan apa ya? Aduh, Denger sih namanya dia udah nama panggung nih kayak gua. Waduh, apa tuh? Hebat kayak gila. Kalau bisnis sudah kena nama panggung berarti dia udah lama main di bisnis itu. Pengen tahu bisnisnya apa? Apa tuh? Bisnis juragan kambing. 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 Ini pas banget nih udah. Ini cuacanya udah mau Lebaran Haji. Lebaran Haji kayak Lebaran Haji itu. pasti yang namanya bisnis kambing itu nggak cuma di jalan-jalan, di grup WhatsApp juga banyak pastinya. Banyak banget nih. Karena jangan lihat kambingnya tapi fokus kepada bisnisnya, Pak. Betul Seperti sekali. itu. Kang Agus Kambing katanya namanya. Kang Agus. Ini gimana nih di saat teman-teman anak-anak muda banyak yang bisnisnya sekarang bisnis kekinian, kopi kekinian segala macam lah. Kalau Kang Agus ini membuat sebuah bisnis namanya bisnis kambing. Itu kenapa sih kambing? Apakah karena ada ikatan batin dengan kambing atau gimana? Sampai namanya sendiri Kang Agus Kambing. Itu namanya udah khas banget Agus Kambing gitu. Sebenarnya gini Kang ya. Awalnya mulainya saya suka istilahnya ternak kambing atau bisnis di kambing itu diawali mulai dari waktu saya masih SMP. Wow. SMP udah Iya, bisnis? SMP. Jiwanya udah bisnis? Udah masa SMP duitan? karena di sekitar sekeliling rumah saya itu banyak peternak-peternak kambing. Cuman ya di situ masih batas angan-angan lah ya. Gimana caranya gitu saya bisa ngerawat, bisa ngejual gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit mulai bisa lah gitu ya. Oh, saking sibuknya Mbak ada telepon deh kayaknya. Boleh kayaknya ada orderan lagi nih. Namanya kambing, Pak. Iya kayaknya nih, ntar ya. Oh boleh. Siap. Kan kita tunggu, kita tungguin. Ayo buru. Mau diterima dulu Pak teleponnya? Pintu mana? Ini ada uang dengar biasanya. Bisa sih Pak. Udah kayaknya. Project lagi. Iya. Nah Kang Bus, ini ada sedikit pertanyaan nih sebelum kita jauh-jauh. Kalau untuk bisnis kambing sendiri, Kang Agus tuh memang main di kambingnya sendiri atau lebih kepada bisnisnya dalam artian ada nggak produk olahan dari kambingnya sampai saat ini gitu? Kalau untuk saat ini emang sementara ini ya karena mungkin keadaan lagi gini juga lockdown, untuk sementara kayak produk sate, kambing guling itu lagi diberhentiin dulu untuk sementara. Mungkin kalau udah lockdown ini hilang ya mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Karena sebelum ada lockdown ini saya pernah terjun ke sate, ke kambing guling, masukin ke pernikahan gitu. Itu sebagai distributor untuk supplier daging kambingnya atau memang yang mengolahnya juga jadi sate? Enggak, kalau kita awalnya gini ada pesanan dari pernikahan gitu ya atau dari wedding itu untuk pembuatan kambing guling. Jadi kita langsung produksi sendiri. Oh, jadi udah dalam bentuk kambing guling ya, seperti itu ya? kita dari motong, bersihin, dikulitin sampai dibakar sampai disajikan. Tapi artian itu untuk B2B ya, artian Ya. dijualnya ke Perorangan. ke apa namanya wedding organizer, Ya. Bisnis ke seperti bisnis itu. ya, Bukan bahan ke bisnis end lagi. user yang langsung. Bukan. Oke. Itu mantep juga ya sebenarnya. Saking udah lama. Ini kami menarik sekali. Kenapa? Karena kemarin ada temen yang bilang katanya ada tuh Agus Kambing ada yang kita langsung tertarik. Iya itu aja. Kenapa? Karena sebentar lagi bakalan ada Idul Adha, Lebaran Haji pastinya meningkat ya. Mudah-mudahan tahun-tahun ini nggak terpengaruh karena lockdown ya. Nah itu biasanya kalau boleh tahu penjualannya caranya bagaimana sih? Untuk saat ini penjualan masih sekitar mulut ke mulut ya, dari orang ke orang mendengar gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin banyak juga yang Mungkin tahu banyak, gitu lah. Ya. Tapi kalau misalkan pasang, misalnya biasanya ada juga tuh kalau Lebaran Haji tuh biasanya di jalan tuh suka ada jual Titik-titik kambing, tertentu ya. jual kambing. Sengaja Atau gitu. yang tadi saya bilang banyak broadcast di WhatsApp itu Iya. gunakan juga sistem seperti itu. Untuk WhatsApp mulai ya kita gunakan, untuk Facebook mulai kita gunakan. Cuman kalau untuk pasang banner di pinggir-pinggir jalan belum sampai. Belum sampai ke sana. Ya, belum sampai ke sana. Tapi ada komunitasnya tersendiri Kang Agus dalam artian Kang Agus ada komunitas sendiri yang memang di situ Kang Agus yang punya peranan utama di bisnis kambing itu sendiri. Kalau untuk komunitas belum ada. Belum ada, Belum ya. ada, cuman kalau mentor ada buat kita iya. pembelajaran gimana caranya
dari perawatan, dari penyembuhan penyakit, obat-obatan itu ada. Itu untuk perawatan di ternak kambing Iya, itu di sendiri ternak ya. kambing itu sendiri. Itu Kang Gus, rata-rata puncak kita bicara bisnis ya, Iya. dalam artian angka sendiri ledakan yang terjadi kalau lagi Idul Adha nih kita kisi-kisi biar mungkin teman-teman ada yang tertarik sama bisnis kambing Iya, yang iya. omsetnya lumayan juga kayak itu. Iya, Dan pastinya. marginnya juga untuk bicara profit, wah sangat menguntungkan Iya, sekali. Pastinya seperti itu. Sampai beliau sendiri kan itu punya gelar Agus Kambing. Itu memang beli atau gimana? Memang udah dari orang-orang ya saking terkenalnya ya. Atau memang dikasih sama orang tua namanya dari lahir seperti Enggak itu. sih. Enggak juga sih kalau kayak gitu, enggak juga. Cuman awalnya gini ya, kalau Agus Kambing itu kebanyakan dari orang-orang yang pembeli ke saya. Oh. Biar dia nge-save di nomor HP-nya itu nggak susah. Oh ya udah Agus Kambing aja gitu. Berawal dari kontak handphone. Iya. Handphone sejarahnya dari Agus Kambing. Ya, seperti itu. Nah, tadi cerita sendiri kan katanya mulai berbisnis kambing itu dari SMP itu amazing loh Kang Jack. Dari SMP udah punya jiwa bisnis, udah mata duitan ya. Itu tapi awalnya memang karena orang tua memang berbisnis kambing jadi ikut-ikutan atau ada teman yang bisnis kambing ikut-ikutan atau bagaimana sih awalnya? Awalnya mulai terjun ke kambing saya waktu itu kira-kira tahun 2013 ya. 2013 itu. 2013 itu saya keluar dari kerjaan, terus ketemu dengan teman yang dia udah terjun duluan ke kambing. Nah di situ kan saya punya lahan kosong di belakang rumah. Nah jadi kita kerjasama awalnya kerjasama sama dia, kita disediain tempat, lokasi, kandang, dia yang mulai masukin barang. Oh, ya. gitu. Nah dari situ kurang lebih selama 3 tahun saya belajar. 3 tahun belajar. 3 tahun belajar. Jadi Itu dari mulai si kambing itu kita terima, perawatannya seperti apa, Iya. cara makannya seperti apa, bahkan Iya. mungkin terkadang Kang Agus juga mungkin bisa tadi yang bilang masalah kesehatan, berarti bisa jadi dokter kambing juga beliau. Oh, ini. dokter kambing. Itu emang ada juga ya perawatan kesehatannya ada juga ya? Bang? ada. Itu biasanya seperti apa kesehatannya? Apakah disuntik apa gitu vitamin atau apa? Kalau untuk perorangan misalkan ya, untuk hari-hari biasa, itu kalau untuk hari-hari biasa kita gunakan kayak tablet obat cacing. Oke. Ya obat cacing atau sejenis cairan yang disuntikan ada. Itu emang kambing cacingan juga ya? Iya, iya. Kami cacingan juga. Yang nggak cacingnya cuma satu Pak, Awal. cacing. Bisa aja. Oh iya, Kang Gus, ini ngomong masalah kambing nih. Kalau saya sih kurang begitu tahu ya. Iya, iya. Kambing itu memang satu jenis kambing toh. Kalau domba itu termasuk kambing juga atau gimana ya? Ah, Nah, itu kan juga. biasanya kan satu paket tuh. Iya, iya. Orang bilang judulnya kambing. Padahal kita nggak tahu. Apa sih perbedaan antara kambing, domba dan apa dari rasanya? Sampai ada loh kambingnya Iya, tawa, Iya. Garut. Iya. Itu beda-beda ya. Ada kambing Jawa, bukan lah. Karena kita nggak mungkin Kang Gus bisa kasih tahu nih buat teman-teman di rumah yang memang oh iya saya lebih condong ke bisnis kambing juga nih. Tapi kambingnya kambing apa sih yang bagus dan berpotensi untuk menjadi bahan bisnis kan? Seperti itu. Jadi gini ya, kalau yang saya gelutin itu domba ya. Oh, Domba. Kambing jenis domba. Jadi domba yang kita gelutin itu domba. Ya, memang domba sama kambing itu sebenarnya kayaknya beda ya. Mungkin nggak tahu kalau di tempat-tempat lain ya. Iya, iya. Kalau domba itu kita kayak yang berbulu tebal. ya, Kalau kambing kan kebanyakannya ramping ya. Iya, iya. Dia lebih mulus lah gitu Ramping, istilahnya. lurus-lurus Iya. biasanya. Dia lebih istilahnya lebih klinis, lebih Iya, cantik iya. lah gitu. Cuman kalau domba kebanyakan kalau yang nggak kerawat kelihatan bulunya gembel. Gitu. Kadang-kadang banyak orang pun bilang kambing gembel. Nah kalau domba itu memang bulunya lebat itu kan? Iya. Kalau nggak salah di luar tuh bulunya juga bisa dijadikan sebuah komoditas ya? Iya. Ada satu jenis domba ya yang kalau itu tuh kalau di Indonesia emang jarang yang seperti itu, apalagi kalau di daerah Bogor kayaknya kalau untuk beternak itu jarang gitu ya, mungkin sebagian peternak ada gitu. Cuman kalau saya untuk ke situ belum berani. Oh iya. Belum berani karena belum beraninya kalau saya belum bisa pasarannya. Gitu. Oke, bisa dimakan sama pojok sarapan di pasarnya. Ada kita mah. Banyak. Oh, kita bantuin nih. Siap. Teman-teman kita bantuin Kang Agus ya dalam bisnis supaya lebih meluas, lebih bermanfaat buat semua. Nanti kita bantuin di pojok sarapan dah insyaallah. Gitu. Kang Gus, Ya. untuk apa namanya
kalau misalkan itu ada rencana pengembangan bisnis sendiri nggak? Dalam artian kan sekarang nih Kang Agus baru main di istilahnya kita terima kambing, rawat kambing, mungkin dari ada yang kecil, yang besar, bahkan diternakan juga. Ada nggak perencanaan untuk seperti hanya bikin produk dari susu kambing yang bisa diolah seperti itu kan? Banyak ya teman-teman ya. Kenapa nggak bikin satu paket aja? Buat ya susu kambing itu ya. Katanya sih begitu Pak. Oh, saya pelanggan pertama nih. Iya, siap. Tapi itu mitosnya belum ada riset juga sih Pak. Gitu. Tapi intinya sih orang-orang khususnya Timur Tengah itu lebih condong dan lebih suka kepada daging kambing, gitu. Karena dia bisa menaikkan kehangatan tubuh juga. Kehangatan tubuh. Jadi lebih menghangatkan tubuh. Kalau Gimana, untuk ke situ ya, kayaknya untuk produksi sampai ke produksi susu kambing, kayaknya saya belum ada rencana untuk ke sana. Soalnya kenapa kalau itu untuk rencana susu kambing kadang-kadang banyak yang dipakainya kambing etawa. Iya. Nama lagi Kambing itu. etawa itu. Jadi sejenis kambing yang klimis itu. Iya. Jadi untuk ke situ belum ada kayaknya. Kalau perawatannya tuh biasanya yang dari Kang Agus atau memang pada umumnya itu memang dirawat dari kecilnya atau memang dikembangbiakan atau bagaimana ya? Untuk itu emang saya di rumah ada yang siap potong, ada emang beli dari siap potong ya. Kita harus sediain untuk kayaknya kalau bulan-bulan biasa kan suka ada akikah. Nah, kalau untuk ternak emang sediain juga. Kadang-kadang kalau ternak itu kita kan setahun biasanya 2 kali. 2 kali ya? 2 kali beranak biasanya setahun itu. Jadi ya kita ngelihatnya segi apa ya, untuk menutupi ongkosnya gitu istilahnya. Biaya kosnya. Jadi nanti kalau misalkan kita pelihara yang udah siap konsumsi, siap potong, itu nanti untuk biaya kosnya kan bisa dari anak yang diternakin itu. Dari ternak itu juga kan kadang-kadang anaknya ada yang lakinya, ada yang ceweknya gitu. Kalau untuk peternakan emang kalau yang cowoknya, yang jantannya lebih enak gitu. Maksudnya lebih enak apa nih? Lebih cepat ngembaliin modal. Soalnya curiga nih, enak yang jantan. Soalnya dari harga jualnya beda kan, beda dari harga jualnya. Oke. Nah, bisnis kambing itu banyak sekali yang sekarang ini mengadopsi bisnis kambing. Selain peternakannya adalah bisnis nitip kambing. Ya. Biasanya. Dari Kang Agus sendiri apakah melayani bisnis nitip kambing seperti ini? Kalau ke situ mungkin bisnis penitipan kambing itu adanya kalau di saya menjelang Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Ya, menjelang Idul Adha. Contohnya kayak sekarang alhamdulillah udah ada yang mulai nitipin 2 ekor ke saya gitu. Jadi itu untuk diambil nanti di pas hari H pemotongan. Itu kalau misalkan untuk hari raya Idul Adha itu biasanya berapa bulan sebelum Idul Adha itu mulai ada penitipan kambing? Biasanya kalau untuk penitipan itu diawali dari bulan sekarang. Jadi 2 bulan sebelum hari H. 2-3 bulanan ya? Iya. Ya? Oke. Kalau misalkan yang nitipnya dari kambing yang apa namanya, kambing apa tuh? Yang masih anakan. kecil, anakan itu ada juga? Kalau dari kambing anakan saya nggak terima ya Kang ya. Oh, Kenapa gitu. nggak terimanya? Soalnya kan terlalu lama. Terlalu lama. Kalau dari anakan itu misalkan usia 4 bulan atau 5 bulan pisah dari induknya, itu harus dirawat selama setahun kurang lebihnya. Baru bisa istilahnya baru bisa dipanen lah gitu, bisa dijual lah gitu, bisa dipotong gitu kalau untuk jantan ya. Ya emang sih sebelum itu juga banyak yang dipotong gitu, cuman kan kebanyakan kadang-kadang ada syaratnya juga yang lebih dari 1 tahun gitu kan. Oke, ini kayaknya bener-bener satu peluang bisnis juga ya teman-teman. Ternyata di bisnis kambing itu selagi memang main dari zaman usia SMP dia, itu berarti kayak kurang lebih sekitar 25 tahun atau 25 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, 25 tahun yang lalu main di bisnis kambing. Mungkin teman-teman Kang Agus nih siapa tahu juga, mungkin kan kita nggak tahu juga nih teman-teman, siapa tahu ada yang memang minat main di bisnis ternak kambing dari mulai kecil sampai besar dan cara pengolahannya seperti apa. Kang Agus ada nggak kiat-kiat tersendiri dalam artian seperti ini Kang Agus? Butuh lahan seberapa besar sih untuk seorang pembisnis kambing itu, dalam artian beternaknya sendiri, terus cara pemasarannya tadi sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman ada yang mau coba seperti itu. Jadi lahan yang dibutuhkan jadi seberapa luas atau memang hanya kandang aja gitu? Gitu. Jadi untuk masalah lahan gini Kang ya. Kalau kita kan istilahnya
masih di main partai kecil ya. Partai kecil mainnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau untuk partai kecil kita nggak perlu terlalu besar kandang. Oke. Ya. Karena kenapa? Kalau partai kecil kita cukup sediain untuk istilahnya kapasitas 20 ekor. Nah, nanti setelah dekat-dekat mau Idul Adha atau ada pesanan-pesanan kita bisa pesan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi walaupun ada istilahnya pemesanan banyak, insya Allah terlayani. Strateginya canggih juga nih. Karena ada jaringnya ya. Ada jaringnya. Jadi dia bisa mengeluarkan tadi. Oh, Ya, Kang. ini. Enggak, Kang, enggak. Eta Maya. Aduh. Ya Allah. Ini orang yang kemarin deh. Yang kemarin memang dia baci tampil. Oh, emang sering lalu-lalang di sini ya, Kang ya? Kadang mau kita kasih duit juga, aduh gimana ya? Ada. Ya sampai mana? Saya lupa. Sampai masalah lahan. Oh lahan, dari lahannya memang kalau memang punya modal besar ya boleh kita punya Boleh, lahan besar boleh, ya ya. pastinya. Tapi kalau memang tidak punya istilahnya punya jejaring pasarnya saja sudah cukup Iya. ya. Karena kambingnya pun ini udah bisa kita ambil dari rekanan-rekanan Iya, kita ya. dari rekan-rekanan. Itu memang ada komunitasnya atau bagaimana ya untuk jejaringnya itu? Kalau untuk komunitas memang ada sebenarnya ya, ada gitu, adanya ada gitu. Cuman kebanyakan kalau saya masih ke teman-teman sekitar aja, teman-teman yang sekitar, peternak-peternak sekitar gitu, petani-petani sekitar. Oh, oke. Jadi ngambil. Kang Agus, ini boleh nggak ngasih bocoran ke teman-teman di rumah nih? itu dia. Ini maksudnya supaya mancing-mancing Iya. juga sih, Dan. Supaya oke. teman-teman di rumah lebih tertarik kepada dunia bisnis Iya. gitu daripada Oke. dunia kerjanya dia gitu. Saya yakin teman-teman udah mulai panas-panas nih ngelihat para pembisnis kayak gini nih. Biasanya agak-agak ngeri-ngeri positif sih Kang. Oh, ngeri positif gimana? Ngiri-ngiri positif kalau dibilang ngeri kan agak gimana. Oh, iya. Nah, itu Kang Agus biasanya kalau misalkan pas lagi Idul Adha gitu. Itu cuannya sampai berapa sih? Wow. Sorry nih kalau misalkan boleh dikasih tahu buat teman-teman biar lebih semangat. Alam malum ya Kang Agus, kalau Iya. Kang Agus kan Agus Kambing nih jaka cuan. Jadi cuan dong, Mbak. Oke. Kalau gini ya, kalau permasalahin masalah cuan, Iya. ya. Kalau pas Idul Adha, kalau posisinya suasananya, keuangannya lagi bagus, Stabil ya? stabil. Saya pernah waktu itu 3 tahun kemarin. 3 tahun kemarin saya pernah ngejual sampai 60 ekor. 60 ekor. 60 ekor. Dalam waktu Dalam sekitar waktu 2 bulan itu. 2 bulan lah, 2 bulan. Ini pas Idul Adha ya. Iya. Kita jangan ditanya angka, udah kelihatan kan 2 ekor berapa udah. Ya, paham. Tapi penasaran gue. Penasaran. Ya, biasa. Jadi tadi jaka cuan dia juga ipung cuan. Cuan. Ipung cuan. Boleh. Itu per kambing berapa tadi harganya? Harga beli apa harga jual nih kita? Harga jual dulu. Harga jual aja. Harga jual kalau untuk Idul Adha ya Kang ya. Ah. Kalau untuk Idul Adha itu minimal kita dari 2.500.000 sampai ke 5 juta ada. 5 juta. Berarti kita anggaplah yang 3 juta. Tadi penjualan ada penjualannya 60. 60. Iya. 3 kali 6 aja berapa Kang Jik? 180 juta. 180 juta. Profitnya perlu kita tanya. Kita tanya jangan kita mah nggak mau tahu masalah cuan, tadi jaka cuan ibu cuan itu cuma main-main aja sih. Iya. Cuma kita pengen tahu harga belinya berapa dia. Jadi Kalau- tinggal kurangin ketahuan semuanya. Kalau untuk yang Kayaknya jangan, yang harga berapa nih? Jangan ya. Bahaya nanti banyak yang mau lagi. Kasih marginnya cuma dikit lagi. Tapi omsetnya 180 juta dalam 2 bulan. Gila Omset loh. besar. Tadi kalau 3 juta, kalau 5 juta, ayo. Kalau Yang 5 itu minimal ya, minimal. Kalau 5 kali 6, 300 Wow. juta Pak Iya. omsetnya dalam 2 bulan. Bisa buka Iya. kuliner sate Ah. kambing nih Kalau kalau belilah mobil Iya. aku. Ya, cuman ada cumannya. Oh, apa tuh Itu cuman? kan penjualan tidak selalu seperti itu. Oh, Iya. betul. Itu setahun sekali. Emang 2 Iya. bulan, 10 bulan Pak Iin. Tapi ada satu unik juga ya, ada ilmu baru nih teman-teman yang kita dapat dari Kang Agus, bahwa bisnis itu nggak harus kita selalu bermodal tinggi, dan Betul. mungkin kita juga bisa memanfaatkan teman-teman kita, Iya. hubungan kita untuk supply barangnya sekalipun. Iya, Dia iya. belum bicara pasar, ini supply-nya sendiri pun dari teman-teman. Betul Seperti sekali. itu Kang Ibu. Iya. Ini kan bisa menjadi apa ya? Mungkin yang teman-teman lagi ada kendala dalam hal itu, tinggal cari solusinya asal ketemu teman yang pas. Iya.
bisnis itu insya Allah jalan. Iya. Ih kadang itu sih bukan Gitu. masalah idenya apanya, punya teman yang Link. klop apa enggak itu Udah, sih sebenarnya gitu, bisnis. Pak. Nah tapi Kang Agus ada gak sih partneran sohib ini partner in crime lah gitu lah di bisnis ada gak sih? Kalau untuk di kambing emang ada ya. Wah Iya. pasti Emang ada ya. harus itu. Pokoknya komunikasi antara sesama peternak, sesama petani atau sesama istilahnya tengkulak itu harus dijalin. Oh, jalin Harus ya? dijalin. Cuman kita juga harus pilih-pilih rekan, Nah, pilih-pilih partner ya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah saya punya partner atau punya istilahnya yang ngajarin saya gitu ya. Sampai sekarang ada 3. hmm. Nah, alhamdulillah yang 3 itu setiap tahun penjualannya lebih dari 200 ekor. Wow. Oh, harus ekor. Kalah dong. Per tahun. Per tahun Pak itu. Per tahun. Iya. Oh, per tahun tadi ya. Iya. Per tahun ya. Enggak, bukan per tahun, Kang. Jadi dari musim Idul Adha aja. Oh. Musim Idul Adha aja. Itu makanya mentor saya itu, makanya sampai sekarang saya masih belajar. Itu untuk penjualan di daerah Bogor pastinya ya. Enggak. Oh, dia iya. melayani sampai ke Jabodetabek. Jabodetabek. Wow. Jabodetabek dia. Nice. Jadi kalau untuk penjualan pas Idul Adha sampai sekali ngirim itu satu mobil itu 30 ekor. Satu mobil apa nih? Mobil pick up. Seriusan? Iya. Satu pick up ada 30 ekor kambing kan? Hah? Pick up itu disusun 3 susun, Kang. Oh, kira Kirain dibagi ini jualan kambing apa ikan teri? Kaget saya loh. Bisa kayak gitu. Iya, bisa, Kang, bisa. Sampai istilahnya oh iya gini Kang Gus, bicara bisnis kambing nih, kita kan tadi udah bicara nih yang bikin semangat teman-teman, tapi kita juga tidak boleh menjebak seorang pembisnis lain karena pojok selapan itu kita bicara bisnis supaya memberi orang lain itu semangat Iya. untuk berbisnis kayak Bung ya. Betul, betul. Tapi kan dalam bisnis itu selalu ada risk. Kita nggak tahu ya dalam mana. Kalau untuk kambing sendiri, boleh nggak kasih tahu teman-teman ada resiko apa sih? itu Seperti itu. Jadi gini ya Kang ya, kalau untuk di kambing kita kan nggak menggunakan modal sedikit ya. Iya. Dari 1 ekornya aja kita kadang pembelian 2.500.000 sampai 3 juta. Modal. Modal. Awal. Tadi saya tutup, karena dia ngomong sendiri. Keceplosan ya akhirnya. Oke, nggak apa-apa, bungkus. Di situ kita perawatannya juga harus benar-benar. Oke. Modal utamanya dari pakan. Pakan ya. Ya, dari pakan karena dari pakan rumput itu kan ada macam-macam ya. Kalau kita kan ngambil rumput dari luaran misalkan kan, itu kan kita nggak tahu rumput itu udah dikasih semprotan buat apa obat hama gitu kan, atau istilahnya udah kena air selokan. Nah itu pun terpengaruh buat kesehatan kambing sendiri gitu. Berarti ngambil rumputnya juga tuh ada tempat khususnya ya? Ada. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil rumput misalkan di pinggir-pinggir selokan nih. Nggak bisa. Oh jadi Oh, bisa. ada riskan dari segi kesehatan Iya. Iya. sendiri ya. Berarti ya benar-benar harus tahu ilmunya. Iya. Untuk resiko lain ada lagi. Yang keduanya kadang-kadang kita dari penjualan. Dari penjualannya. Kenapa? tuh? Kenapa penjualan? Dari penjualan kita harus hati-hati. Hati-hati dalam artian Jadi gimana gini nih? loh, kadang-kadang kan kita ya karena udah terlalu percaya sama rekan atau sama teman bisnis Iya. kita jor-joran nih ngeluarin barang. Iya. Ya ngeluarin barang terus tahu-taunya ya mudah-mudahan sih jangan terjadi ya. Heeh. Dari pembayarannya sulit. Oh iya, ini Makanya- masalah orang finance-nya, Iya. yang naginya harus rada Cocokan ya. Cocokan. Iya. Makanya kebanyakan peternak atau istilahnya pembisnis kambing gulung tikar dari situ kadang-kadang. Yang saya dengar, yang saya ketahui gitu ya. Jadi memang seperti itu ya, yang namanya bisnis apapun itu pasti ada yang namanya resiko, Resiko, pasti ya Kang betul, Yek ya. betul, Kang Yek. Mau bisnis tadi kayak combro nih misalkan atau apa gitu, Iya, kambing. iya. Itu pasti ada resikonya Iya. yang pasti. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita Kang Jack. Iya. Ya, tadi kan udah cerita mengenai resikonya. Yang namanya bisnis semua pasti ada resikonya. Pasti. Tapi yang namanya bisnis, ketika kita tahu ada resiko, harus kita minimalisir. Cakep Yang pasti teman-teman. kalau Cakep. untuk meminimalisir, yang paling mudah adalah belajar dari ahlinya. Nah, betul, teman-teman. Kang Agus, ada gak sih Kang Agus nih buat teman-teman di rumah yang lagi nonton, ada gak sih tips untuk yang mau memulai bisnis kambing? Gimana nih cara meminimalisirnya buat Ya. teman-teman? Jadi gini ya, sedikit saran dari saya ya, saya juga masih belajar. Yang pertama itu dari perawatan ya Kang ya. Perawatan. Ya, perawatan itu melingkupi semua area, dari kandang, dari kesehatan hewannya itu sendiri, itu sama dari penjualan pun kita harus hati-hati. Ya, Faktor itu, teman-teman. faktor itu pokoknya dari penjualan itu harus hati-hati
karena banyak rekan-rekan saya gitu yang pernah mengalami gitu, jadi mengalami kerugian karena penjualan. Cakep sekali Kang Ipung. Mungkin Ternyata itu aja ya. catatannya itu tidak terlalu berat dan risknya itu bisa diminimalisir Bisa dari segi diminimalisir. kesehatannya, terus Betul. dari link kita untuk penjualannya. Iya, Karena betul sekali. bicara B2B, bisnis to bisnis dari Kang Agus ke teman-temannya, ya itu seperti itu harus pilih-pilih lah intinya. Pandai-pandai kita bersosialisasi walaupun sedang social distance. Gitu, Pak. Nah, tadi gini Pak, jadi dalam artian gini ya, ternyata seorang Kang Agus ini dia tadi saya simpulkan sedikit mungkin ya. Beliau ini bisnis dari SMP, bahkan mungkin usia SMP Pak, bicara bisnis kan itu udah sangat-sangat. Jadi ada satu kesemuan ternyata bisnis itu nggak harus urut Pak untuk mengenal bisnis itu ya. Jadi intinya seperti biasa, lakonin aja dulu. Lakonin Gitu, dulu, teman-teman. mulai dari sekarang. Ilmunya nanti nyusul gitu. Nah, Iya. baru ada pencapaiannya. Contohnya nih Juragan Kambing, Agus Kambing Pak. Gitu. Iya, Oke, iya. kita tutup aja. Oke, kalau gitu Gimana? demikian dari Pojok Sarapan. Gua Ipung, Gue Jack, Saya Agus Kambing. pamit. Pojok Salapan.